Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Kuwait. Tim Garuda bangkit setelah tertinggal lebih dulu berkat penalti Mark Klok dan gol Rahmat Irianto. Indonesia menghadapi Kuwait di Stadion Jabir Al-Ahmad pada laga grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Rabu tanggal 8 bulan 6 2022. Kuwait bisa unggul lebih dulu melalui Yusuf Al-Sulaiman pada menit ke-40. Tim Garuda merespon dengan sangat baik gol ini dengan mendapat hadiah penalti. Wasit menunjuk titik putih usai Rahmat Irianto diterjang kiper Kuwait, Fahad El Rashidi. Klok yang maju sebagai eksekutor bisa mengecoh Fahad. Skor berubah imbang 1-1 di menit ke-45 dan bertahan hingga turun minum. Selepas jeda, Indonesia langsung menggebrak. Hasilnya pasukan Sintayong bisa berbalik memimpin dari gol Rahmat Irianto di menit ke-48. Indonesia bisa mempertahankan keunggulan ini hingga laga tuntas. Jalannya pertandingan. Pada babak pertama, Kuwait berusaha memegang kendali di awal laga. Tuan rumah coba mengancam ketika laga baru berjalan 2 menit lewat tendangan jarak jauh. Untung untuk tim Garuda, bola belum menemui sasaran. Indonesia masih kesulitan untuk mengembangkan serangan hingga 15 menit awal laga. Kualitas umpan yang buruk jadi sebabnya. Peluang pertama Indonesia, kerjasama segitiga Pratama Arhan, Mark Klok, dan Sadil Ramdhani menghadirkan ruang di depan kotak penalti Kuwait di menit ke-17. Klok melepas tendangan bola yang membentur salah satu bek Kuwait, namun upaya Klok masih melebar tipis. Hampir Indonesia kebobolan. Umpan silang Badr Al-Mutawa dari sisi kanan melahirkan kemelut di depan gawang pada menit ke-19. Ed Al-Rashidi menyambar bola liar. Sepakannya belum berubah hasil karena masih melambung. Pada menit ke-24, Yusuf Al-Sulaiman melepas sepakan jarak jauh. Percobaannya masih terlalu lemah hingga mudah diamankan Nadeo Argawinata. Pada menit ke-31, peluang Indonesia telah datang. Sadil bisa menusuk hingga ke kotak penalti. Ia lebih memilih melepas tembakan di sudut sempit padahal dua pemain Indonesia bebas di depan gawang. Sepakan Sadil masih melebar. Pada menit ke-37, Arhan yang bergerak dari sisi kiri mengirim umpan ke Stefano Lillipali yang memantulkan bola ke Klok. Sepakan Klok masih melebar. Ancaman kembali ditebar Indonesia. Kali ini Arhan melepas tembakan keras memanfaatkan sodoran bola dari Lillipali. Gol belum terjadi karena bola melambung. Pada menit ke-40, Kuwait mencetak gol. Kesalahan umpan Klok jadi awal serangan Kuwait. Badr Al-Mutawa melancarkan umpan silang yang bisa ditanduk Yusuf Al-Sulaiman di depan gawang untuk memperdayai Nadeo Argawinata. Akan tetapi, menjelang turun minum, penalti untuk Indonesia. Rahmat Irianto terbebas di sisi kanan kotak penalti, pergerakannya diterjang oleh Fahad Al-Rashidi. Klok yang maju sebagai eksekutor bisa mengecoh Fahad. Skor berubah 1-1. Hal ini bertahan hingga turun minum. Woi, fokus woi, fokus.
Gol kedua Indonesia pada menit ke-48. Tim Garuda langsung menggebrak di awal babak kedua. Kombinasi Irianto dan Witan Sulaiman menghadirkan kemelut yang bikin Witan punya raung tembak. Sepakan Witan diblok back wide, tapi bola liar bisa disambar Irianto menjadi gol. Kuwait hampir menyamakan kedudukan beberapa saat kemudian. Badar punya ruang di depan kotak penalti. Tembakan mendatarnya belum berbuah hasil karena masih menerpa tiang. Kuwait sempat menggetarkan jalan Nadio. Yusuf Al-Sulaiman menyambar bola umpan silang dari sisi kiri. Gol ini dianulir karena Yusuf offside. Pada menit ke-67, Kuwait mendapat tendangan bebas di depan kotak penalti Indonesia. Namun, Fahad Al-Ansari gagal memanfaatkan kesempatan ini usai eksekusinya melambung. Pada menit ke-73, Ahmad El-Deviri mencoba tembakan jarak jauh. Usahanya juga belum berbahaya karena masih belum menemui sasaran. Menit ke-81, Witan membuang kesempatan emas untuk membawa Indonesia menjauh. Lepas dari perangkap offside usai menerima umpan dari Sadil, tembakannya tapi melenceng. Ricky Kambuaya punya peluang di menit-menit akhir, namun tembakannya di depan gawang bisa diblok back wide. Skor tetap 2-1 hingga laga tuntas. Selamat buat Indonesia. Kita boleh berdoa meminta kelonggaran, tetapi tidak bisa meminta kesulitan itu dihilangkan. Karena justru masalah dan kesulitan itulah yang membuat kita dewasa. Dan kamu akan besar dengan segala kesulitan, bukan besar dengan segala kesenangan. Kiai Haji Hashim Muzadi.